land subsidence ini tadi silent type hazard. Ketahuannya kayak cancer udah stadium 3, stadium 4. Nah, pemerintah biasanya gamang ini bagaimana ini karena terlalu masif, cukup inilah ya, rate-nya itu bisa sampai 17,5 cm per tahun. Iya. Itu kawasan Popo, Dayakolot dan sekitarnya, kemudian Sapan dan sekitarnya, kemudian Gede Bage dan sekitarnya itu ya. Ya memang sebenarnya besar sih kalau dihitung ya, sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur ya. Kalau dihitung-hitung, bahkan di Semarang itu kawasan yang subsiden sering kehantam rob, itu harga tanah turun langsung. Oke. Ada dulu mahasiswa yang coba ngitung-ngitung itu kerugian akibat penurunan tanah di Cekungan Bandung itu gede, ratusan M itu bisa kalau dihitung semua mungkin bisa triliunan itu kalau dihitung kerugiannya ya. Kerugian sosial, ekonomi, lingkungan itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang di podcast Bincang Pakar Salman TV. Saya host Budiana Kartawijaya. Hari ini kita akan membahas isu-isu penting strategis yang terkait dengan kebencanaan, khususnya soal menurunnya muka tanah. Ini sebuah silent bencana yang diam-diam, silent hazard yang orang tidak sadar tapi tiba-tiba bencana ini muncul. Nah, ini kan kita dari Salman TV ingin mengingatkan publik bahwa ada bencana yang diam-diam tapi sedang mengintai kita semua. Nah, kali ini kami menghadirkan pakar yang sangat kompeten di dalam membahas penurunan muka tanah. Beliau adalah Pak Profesor Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, Guru Besar Geodesi Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Hasan, ini kita mulai ya. Kan ini negeri kita, ini negeri bencana gitu ya dikatakan. Jawa Barat juga provinsi bencana, hampir semua provinsi punya bencana. Nah, yang menarik adalah di Jawa banjir, kekurangan air dan sebagainya. Nah, Pak Hasan sebagai pakar geodesi, saya lihat beberapa seringkali meneliti, membuat paper dan sebagainya membahas tentang penurunan muka tanah atau land subsidence. Ya. Land subsidence. Nah, kita mulai dulu Pak Hasan dengan membahas apa sih sebetulnya land subsidence itu. Gitu. Ya, terima kasih Kang Budi. Memang pertama-tama ini pengertian land subsidence dulu ya. Iya. Jadi kalau secara ilmiah land subsidence itu penurunan muka tanah tapi dalam skala regional. Jadi kalau kita lihat di kebun, misalnya mungkin ada tanah blusok gitu ya, kata gorong-gorong itu, nah itu bukan land subsidence kategorinya ya. Jadi dia penurunan tanah dalam skala besar ya, skala regional atau skala lokal, tapi puluhan kilo lah mungkin ininya ya. Nah sehingga dengan mata kadang-kadang tidak nampak memang, karena semuanya ikut turun ya, pelan-pelan. Nah setelah beberapa tahun, karena mungkin dia penurunannya sudah satu bagian diam, satu bagian masih, nah baru kelihatan ini. Ada bangunan retak dan seterusnya. Tapi yang paling bahaya memang kalau dia turun regional itu membuat jadi wilayah itu cekung. Nah kalau musim hujan ini bisa jadi genangan air atau kawasan banjir ya tambah luas ya, tambah dalam. Iya. Nah itu kita bicara bahaya ya Pak Hasan. Tadi selain banjir, sebelum bicara bahaya sebetulnya apa sih penyebab menurunnya muka tanah gitu? Ya memang penurunan muka tanah ini ada berbagai penyebab ya. Kalau para ahli itu mengklasifikasikan misalnya konsolidasi lapisan tanah atau sedimen
yang relatif mudah ya. Iya. Contohnya misalnya di Bandung ini kan dulunya cekungan Bandung ini danau ya, kemudian tertutupi oleh aluvial dari gunung api di sekitarnya ya, dan sungai yang masuk. Nah ini secara geologi dia relatif lunak dan mudah ya. Jadi kalau ya secara alamiah memang dia akan turun ya. Nah ini diperparah kalau misalnya di Bandung itu terjadi pengambilan air tanah yang berlebihan. Kan kalau tekanan pressure di dalam itu kita ambil misalnya air atau minyak, tanah di atasnya pasti akan turun. Akan turun, oke. Diperparah lagi kalau di atasnya ada bangunan-bangunan ya. Nah, jadi loading dari building dan infrastructure. Jadi 3 ini berkelindan ini. Iya. Bisa juga, nah ada satu lagi yang tektonik ya. Tektonik ini, nah bisa up and down kan. Kalau di kawasan pertambangan ya kayak seperti di Kalimantan banyak terjadi itu karena di bawah tanah pengambilan batu bara itu ya di atasnya lama-lama turun ya. Nah ini bahayanya itu karena dia itu tidak langsung kelihatan ya. Kalau gempa, tsunami, gunung api kan kelihatan. Kan? Iya. Abrupt gitu ya. Kalau land subsidence ini tadi silent type hazard. Ketahuannya kayak cancer udah stadium 3, stadium 4. Nah, pemerintah biasanya gamang ini bagaimana ini karena terlalu masif juga penanganan mitigasinya nggak mudah gitu ya. Iya. Dan banyak aspek sosial, ekonomi, lingkungan yang terlibat. Jadi memang saya lihat memang kadang-kadang ini land subsidence ini pada bingung gitu ini. Iya. Menanganinya itu. Bahasan tadi bicara soal industrialisasi yang semakin banyak ya, katanya turunnya muka tanah, kemudian banyaknya bangunan. Nah ini kan kalau kita bicara soal kota, kita tinggal di kota, kemudian tentu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, biasanya sebuah negara melakukan strategi industrialisasi gitu. Nah ini kan saya catat saja misalkan ya untuk jumlah industri besar dan sedang di kota Bandung aja ada 1.432 perusahaan, 218 perusahaan diantaranya bergerak di industri tekstil. Ya, tentu tekstil ini perlu air. Betul. Nah ini kan kalau industrialisasi jadi dilema. Kita butuh pertumbuhan ekonomi, kemudian kita tahu di Jawa Barat itu 70 sekian % industri manufaktur Indonesia ini ada di Jawa Barat. Betul. Nah, ketika sebuah industri berdiri, akan mendatangkan banyak orang, gitu kan? Orang banyak datang perlu air, perlu sehingga air tanah diambil. Iya. Nah, ini sebetulnya bagaimana kebijakan menjaga turunnya muka air tanah ini dengan industri itu tarik menariknya harus dijaga seperti apa gitu. Apakah seorang ahli geodesi bisa mengatakan stop industrialisasi di sini gitu? Ya sebenarnya kalau dari segi mitigasinya sebenarnya kan mudah ya. Agar land subsidence itu tidak terjadi, maka pengambilan air tanah groundwater itu dibatasi ya. Sebenarnya kuncinya pertanyaannya kan industri dan segala macam ini kan perlu air. Nah tinggal bagaimana caranya air itu tidak datang dari groundwater. Harus dari surface water. Permukaan ya? Permukaan. Nah ini beberapa negara bisa kayak di Jepang itu ya mereka buat bendungan segala macam ini itu ya. Jadi kebijakannya itu shifting dari pengambilan pemanfaatan groundwater ke surface water. Nah ini pemerintah yang biasanya kedodoran ya. Karena kalau surface water itu kan tidak hanya menyediakan misalnya kita bikin bendungan lah. Bisa kan kita banyak di Bandung sebenarnya Saguling, Cirata segala macam ya. Tapi pipanisasinya juga siap apa enggak? Jadi air dari sana ke seluruh, ke industri, tadi ke hotel dan segala macam ya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang bergerak di industri tekstil. Pak Hasan, kita mau aja nggak ngambil groundwater, asal pemerintah menyediakan surface water yang cukup.
Nah, problemnya pemerintah juga, problemnya itu ya, surface waternya ada, tapi pipanisasinya siapa nggak? Sewerage-nya segala macam ya. Iya, iya. Jadi memang ini jadi dilema ya. Di Jakarta sebenarnya di beberapa lokasi itu di Jakarta Utara yang sudah penurunan tanahnya besar, sudah ada istilah itu zero groundwater extraction ya. Tapi pemerintah ya harus menyiapkan penggantinya. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat industri sih ikut aja mereka, asal Pemerintah bisa menyediakan surface water. Iya, iya. Kuala Lumpur bisa kok mereka menggunakan hanya surface water ya. Negara-negara besar di dunia itu, kota-kota besar udah surface water. Nah di Indonesia kita masih, Jakarta aja kan masih belum 100% kan surface water. Ya, surface water kesulitannya menyediakannya, apakah jangan-jangan Dari sumbernya sama distribusinya kan. Iya, 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 sumber sama distribusi. Nah, tapi sebelum kita berangkat ke solusi, sebetulnya kan harus ada yang memantau ya di sebuah kawasan itu. Betul. Jadi misalkan tahun ini berapa senti turun gitu. Nah, selama ini kalau tingkat nasional siapa sih yang mengawasi pada tingkat regional seperti Jawa Barat atau pada tingkat kota gitu? Ya memang ini masalahnya dengan land subsidence ini apa ya? Dia tidak seksi ya secara kebencanaan ya. Iya, iya, iya. Yang seksi itu kan gempa, tsunami, letusan gunung api, kebakaran hutan, banjir, nah itu seksi lah. Dan itu kita maklumi karena mempengaruhi cepat banyak orang. Nah land subsidence ini kalau kita baca undang-undang kebencanaan, itu nggak ada muncul kata-kata land subsidence ya. Saya coba browsing undang-undang, nggak ada. Peraturan-peraturan perpres segala macam nggak ada. Sehingga orang berimprovisasi, oh kalau ada bencana alam dimasukin aja lah gitu kan. Oh, iya, iya. Tapi kan kadang-kadang birokrasi itu, anggaran itu tergantung itu kan, cantelan aturan perundangannya. Nah itu yang menyebabkan agak sulit ini ya. Memang ada beberapa instansi kayak Badan Geologi, mereka karena terkait sumber daya air, mereka memantau juga subsiden. BMKG setahu saya enggak, BNPB juga enggak, DIG enggak. Jadi satu-satunya sekarang Badan Geologi nampaknya ya. Kemudian pemerintah daerah ya, di Jakarta ada Dinas Sumber Daya Air. Di Semarang saya nggak tahu karena itu termasuk parah juga ya. Sebenarnya fenomena subsiden yang parah juga sekarang ini Pekalongan. Pekalongan ya? Mereka udah sadar, udah jadi ini. Nah, cuma mereka saya lihat masih belum sistematik dalam mitigasi adaptasinya ya. Iya, iya, iya. Ini jadi masalah. Iya, iya. Pak Hasan kan meneliti ya di sepanjang Pantura, kemudian Cekungan, Bandung. Kalau misalkan apa ya, banjir, di mana saja sih banjir besar yang salah satunya disebabkan oleh penurunan muka tanah? Kalau di Pantura itu, kalau di Jakarta aja udah jelas itu ya. Di Jakarta itu apalagi di Muara Baru segala macam, karena dia kawasan pantainya turun. Meskipun turunnya mungkin 10 cm per tahun, tapi kan beberapa tahun udah berapa segini kan? Iya, iya. Nah kalau air pasang dia masuk. Rob ya? Rob. Memang ada semacam apa ya, pakai seawall gitu ya, tanggul laut. Indramayu sama, Tegal mulai kita lihat ya, Cirebon juga mulai, Pekalongan yang paling parah itu, Semarang juga. Kalau pernah ke Semarang itu begitu dia naik airnya, ya sudah masuk. Kan ada lagunya, Semarang kali ini banjir. Banjir ya. Nah problemnya itu kemarin tanggulnya juga jebol. Nah ini yang bahaya ya, karena orang bikin tanggul, tapi kalau terjadi differential subsidence kita katakan. Jadi misalnya di bagian sini, misalnya bagian tanggul sebelah kanan, sebelah timur, misalnya turunnya lebih cepat daripada yang barat, kan pasti ada bagian itu nanti akan retak. Kehantam ombak, hancur kan. Makanya di Semarang kemarin prediksi saya ke sana ya. Nah ini yang memang
harusnya ada di atas sekali ya. Tapi ya sayangnya belum lah ya. Dan karena tadi Kang Budi mengatakan kita negara bencana, jadi misalnya isu land subsidence nih, tapi tiba-tiba ada gempa, ada tsunami, ada gunung meletus, hilang lagi. Iya. Itu yang repot kan. Subsidence nanti aja lah, kan nggak membuat orang mati. Itu iya. Nah, saya pernah baca, tapi lupa ya di penelitian ilmiah bahwa banjir besar di Bandung 2010 itu 30% adalah kontribusi dari land subsidence itu. Gitu. Bisa jadi ya, karena di Cekungan Bandung itu tadi ada tiga kawasan yang kita amati ya dengan satelit, GPS dan INSAR. Itu yang cukup inilah ya, rate-nya itu bisa sampai 17,5 cm per tahun. Iya. Itu kawasan Popo, Dayakolot dan sekitarnya, kemudian Sapan dan sekitarnya, kemudian Gede Bage dan sekitarnya itu ya. Nah ini 3 kawasan ini harus, kalau menurut saya ya, kalau sudah terjadi bukan ditakuti sih ya, tapi penataan ruangnya itu harus mempertimbangkan ini kemungkinan land subsidence. Oh iya. Nah penataan ruangnya yang harus pinter-pinter nih, smart spatial planning. Apakah sistem bangunannya cakar ayam atau apa, terserah lah. Atau lokasi apa yang perlu di sana kan. Nah, bahasan kalau tadi bahasan cerita penyebab turunnya muka tanah, itu kan saya lihat ada satu natural ya, non antropogenik ya, non-antropogenik, dan satu lagi antropogenik karena ya, manusia. Betul. Sebetulnya kalau secara natural memang secara non antropogenik itu memang muka tanah pasti turun. Tergantung kondisi tanahnya ya. Kalau di Bandung ini kan karena dia bekas sedimen, endapan, danau, sungai, gunung api gitu ya. Kemungkinan kan dia karena lunak dan mudah, dia pasti akan consolidate ya, turun pelan-pelan. Tapi itu biasanya kecil lah. Berapa sen? Berapa mili per tahun lah. Ya. Memang yang biang kerok itu selalu manusia gitu ya. Nah udah kondisi begitu ya airnya diambil. Nah harusnya ini di stop, pemerintah menyiapkan supply. Kemudian beban bangunan kalau di kawasan land subsidence-nya tinggi ya harus diatur. Nah kerjasama sama teman-teman sipil ini harus bagaimana caranya ini. Oke. Jadi kalau menurut saya sebenarnya asal apa istilah, kalau saya kebetulan ngajar system thinking ya. Di kita ini dalam penanganan bencana ini pemerintah pusat atau daerah kadang-kadang tidak menggunakan pendekatan system thinking ya. Terlalu parsial, snapshot, hanya ngelihat linear ya. Padahal ini kan bencana ini sistem yang saling terkait ya, banyak komponennya segala macam. Iya. Sebenarnya nggak usah ditakuti, asal paham, kita mengerti dan dilaksanakan gitu ya. Nah, mohon maaf kadang-kadang di pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak bisa disalahkan. Mereka ngelihat ada pos anggarannya bang, nggak ada ininya bang, nggak. Kalau ada anggarannya mereka laksanakan, kalau enggak ya birokrasi kan gitu kan. Iya. Nah, Pak Hasan selama meneliti kan saya baca paper ya, Pak Hasan meneliti dari tahun ke tahun gitu. Laju penurunannya memang satu, apakah karena manusia dan secepat apa gitu dari tahun ke tahun? Ya, memang kalau land subsidence ini kecepatannya dia bervariasi ya, secara lokasi, secara spasial bervariasi, secara temporal bervariasi. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Jakarta akan tenggelam 50 tahun lagi, ya itu mungkin bahasa untuk narik viralitas ya. Sebenarnya emang enggak ya. Mungkin yang kalau di Jakarta itu mungkin Muara Baru ya, Jakarta Barat, ada beberapa spot lah. Iya. Kayak Bandung pun juga kan nggak ada yang misalnya kemarin itu yang memang teman-teman di kakak saya juga yang wow, Bandung land subsidence terbesar, terluas di dunia dan segala macam itu kan. Padahal kan ada cuma 3 spot itu kan. Kopo, Dayakolot, Margasi, Sapan, kemudian Gede Bage sekitarnya. Yang lain-lainnya mah aman kan.
Cuma ya itu mungkin teman-teman saya juga tanya kenapa kalian ini kita udah kesel Pak, ini nggak jadi perhatian. Maksudnya udah begini tapi kok pemerintah santai-santai aja gitu ya. Iya. Tapi saya bilang pemerintah bukan santai, tapi pemerintah bingung gitu. Kalau menurut saya ya tidak ada nggak istiqomah gitu ya menanganinya ya. Tapi saya juga manusiawi ya, saya pernah di birokrasi, saya paham lah. Birokrasi kan berdasarkan anggaran dan isu yang penting dari atas kan. Iya. Kalau Pak Presiden nggak ngomong land subsidence, mungkin nggak terlalu ini. Tapi begitu Pak Presiden paham dan bereskan, nah baru kan. Cuma belum sampai ke level Presiden ini isu-isu subsidence ini. Oh, oke. Padahal sebenarnya kan untuk Cekungan Bandung sudah ada Kepresnya, Badan Pengelola Cekungan Bandung. Harusnya kan. Saya belum cek apakah ini masuk menjadi pembahasan nggak gitu ya. Ya memang ini apa ya. Jadi kalau kita lihat dampaknya itu, dampaknya land subsidence ini tidak membuat orang itu khawatir dalam waktu cepat ya, karena tidak mematikan kan. Iya. Dia turun pelan-pelan. Jadi paling juga kerugiannya itu terjadi banjir, kemudian bangunan-bangunan retak. Kalau di Semarang itu kita bisa lihat jalan layangnya itu dari dulu itu bawahnya juga hancur, jalan ini itu ya. Bandung kan banyak jalan layang. Nah, jadi dia dampaknya juga lama dan dia memang sebenarnya besar sih kalau dihitung ya, sosial, ekonomi, lingkungan, infrastruktur ya. Kalau dihitung-hitung, bahkan di Semarang itu kawasan yang subsiden sering kehantam rob, itu harga tanah turun langsung. Oh, oke. Dan kawasan-kawasan itu kan sering mati lampu, jadi pikiran saya pasti ini anak-anak di sini nilainya jelek-jelek nih SD SMP-nya. Lagi mana mau belajar kan, tiba-tiba rob, lampu mati. Saya ada mahasiswa S3 sekarang lagi ini di Semarang, coba cek apakah ada relasi nilai-nilai pendidikan anak-anak di kawasan banjir yang disebabkan subsiden dengan nilai dia sehari-hari. Nah ini belum taruh. Tapi kalau harga tanah jelas langsung drop gitu perumahan. Wah kalau mau beli rumah murah banyak di Semarang itu. Kalau di Bandung yang tadi disebutkan daerah Kopo, daerah itu karena industri. Ya umumnya yang dekat-dekat dengan industri tekstil itu ya. Iya. Bahkan di Lewi Gajah dulu saya amatin itu juga banyak itu yang penurunannya lumayan itu. Ya, Lewi Gajah itu Cimahi. Itu banyak pabrik tekstil saya lihat. Saya udah bilang ke teman-teman di Pemda, tapi mereka bilang ini kalau kalian nggak bisa nyuplai surface water, sebaiknya sebenarnya dipindahin aja dekat Saguling, dekat Cirata kan air tinggal ngambil tuh. Iya. Waduh, nggak segampang itu bahasan. Banyak aturan-aturan lain, ya saya paham juga lah ya. Tapi ya begini terus akan terjadi terus. Artinya mungkin pemerintah dalam mendesain industri nanti harus mulai difikirkan penggunaan air muka surface water. Ya, surface water ini. Jadi Bandung ini kan aneh ya. Kalau pas musim banjir air kelebihan. Kan? Tapi pas musim kemarau. Tapi kenapa industri mesti nyedot air kan? Apakah air banjir? Nah sekarang kan udah banyak oleh PUPR dibuat apa sih semacam embung-embung kan, ditampung segala macam. Bagus sih itu. Saya pikir salah satu solusi ya. Nanti tinggal dibersihkan dan seterusnya. Iya. Jadi kuncinya itu sekarang di penyediaan surface water dan jaringan distribusinya ya. Ya itu untuk pabrik ya, tapi Pak Hasan kan di Bandung juga hotel, gitu ya. Hotel itu saya catat misalkan di sini Kota Bandung saja nih ada 310 hotel dan penginapan dan jumlah kamarnya 18.000 hampir 20.000 data 2001. Nah kemudian ada 700 sampai 800 restoran pada 2018 dan sekarang pasti lebih nih. 2021 udah hampir 1.300 restoran. Ini kan semakin banyak hotel, semakin Bandung menggemakkan kota wisata, orang datang, kamar hotel penuh, air perlu juga. Nah ini untuk kalau pabrik kan bisa ya dibikin di daerah yang dekat embung. Iya.
Nah ini kalau untuk hotel, perumahan yang jauh dari embung, dari itu tuh, Ya itu jalur distribusinya harus bagus kan. ya. Nah cuma kita tahu lah jalur distribusi di kota-kota Indonesia kalau air itu masih lemah lah. Saya pernah dengar Jakarta itu di bawah 10% itu. Maka apalagi Bandung ya. Jadi memang ini susah-susah gampang ya. Dan yang problem ini illegal groundwater taking ya. Saya kalau di Bandung nggak punya pengalaman, tapi kalau di Jakarta itu katanya hotel-hotel besar itu ya ngelaporinnya ke dinas air, ya mungkin dia cuma punya berapa sumur bor 2, tapi lainnya bisa 7 itu ilegal. Pabrik tekstil juga banyak gitu. Tidak menutup kemungkinan ada banyak industri tekstil di Bandung dan hotel-hotel di Bandung mungkin dia ngambil air ilegal atau enggak ya. Nah itu harus jadi pertanyaan. Kadang-kadang dia kong kali kong sama orang yang memberikan izin atau ngecek kan itu ya. Bahkan saya pernah ngomong ke teman-teman di KPK, menurut saya ini pengambilan illegal groundwater taking ini harusnya bisa jadi delik korupsi, Pak. Karena kalau secara undang-undang konstitusi kan air sana kan milik negara ya. Milik negara. Nah kalau ada yang nyuri, ini kan merugikan negara, merugikan rakyat. Harusnya bisa jadi delik korupsi, Pak. Ya tapi aturannya belum bisa. Tapi kalau itu bisa, wah takut itu semua ya. Iya. Tapi membuktikan bahwa mereka mengambil air secara ilegal. Nah ini juga siapa yang berwenang ya. Berwenang. Dan lebih repot lagi kalau yang berwenang itu kong kali kong. Walau alam ya. Kita berharap tidak sih ya. Sebenarnya muka air itu harus dijaga pada level berapa? Saya dengar 20 meter ya. Nah kalau itu saya nggak tahu persis kalau teknisnya ya. Tapi harusnya ya sedekat mungkin ya. Ini pengalaman Tokyo itu dulu mereka kekurangan air tanah, kemudian di surface waternya oleh pemerintah disediakan. Ya kemudian bahkan katanya pada suatu waktu itu sampai air tanah itu bisa sampai masuk ke berlimpah gitu. Iya, oke. Ke stasiun bawah tanah segala macam. Jadi masalah juga. Jadi terlalu tinggi juga masalahnya itu kalau dia meluap kemana-mana kan. Iya. Nah nggak tahu mungkin orang-orang dari teknik lingkungan yang tahu tuh mesti dijaga berapa ini ya. Apa gali sumur 5 meter 10 meter cukup lah gitu ya. Kalau aquifer itu bisa diisi lagi. Nah kan dulu dengan sumur resapan itu ya. Iya. Memang di beberapa negara sih itu memang diinfiltrasi balik gitu ya. Iya. Tapi kan biasanya aquifer itu untuk penuhnya itu perlu waktu sangat lama, ngambilnya sangat cepat. Iya. Saya dengar misalkan air dari Lembang itu untuk aquifer turun ke Bandung bisa ratusan tahun ya. Iya, kita ngambilnya dalam beberapa hari habis. Nah jadi menurut saya harus ada penegakan hukum yang keras. Tapi dibarengi dengan supply. Oke, supply surface water ya. Iya, teman-teman di hotel, di industri segala macam, mereka menurut saya akan siap mengikuti aturan asal disiapkan itu kan. Nah, surface water untuk Bandung sekitarnya nah, datangnya dari mana? Dia paling juga dari waduk-waduk yang terdekat kan. Waduk terdekat ya Saguling. Kalau PDAM mungkin dari air sungai Citarum gitu kan. Iya. Bukan Citarum, Cikapundung. Kalau di sana mungkin Citarum masih bisa ya, kemudian dibersihkan ya. Harusnya ya itu teknologi pengadaan surface water ini juga harus diperkuat menurut saya. Kemana kita harus belajar? Teman-teman teknik lingkungan sebenarnya. Bisa diminta itu nanti. Iya. Kalau menurut saya secara sains teknologinya nggak susah sebenarnya ya. Maksudnya kita udah tahu semua lah apa yang harus dilakukan ya. Cuma eksekusinya mungkin jadi siapa. Nah, selalu kita eksekusi kan. Iya. Memang paling sulit itu kalau kita membangun sudah lintas daerah ya. Ya, kalau bicara Bandung itu kan kita bicara Kabupaten Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat,
Kabupaten Bandung, sedikit Sumedang. Ya belum lagi kalau bupati wali kotanya beda partai. Nah itu, padahal bencana ini kan tidak tergantung wilayah administrasi dia kan. Iya, dan muka tanah juga tidak air tergantung kan? Wilayah administrasi ya. Iya. Nah ini memang ya itulah susah-susah gampang ya. Iya. Kalau pada tingkat rumah tangga, Pak Hasan, apa yang bisa dilakukan? Kalau rumah tangga, kalau menurut saya tidak terlalu banyak lah ya ngambil air tanah ya. Kita juga biasanya kan ke PDAM kayak gitu kan. Iya. Atau penduduk yang kayak ini banyak ngambil sumur. Kalau menurut saya nggak terlalu besar kontribusinya. Yang besar itu memang industri hotel gitu ya. Bahkan di Jakarta itu dulu pernah kejadian itu pabrik es batu. Dia ngambil air seenaknya dari bawah, dijadiin es batu dijual. Kita juga waktu itu bingung kok kawasan sini diamati penurunan tanahnya relatif tinggi, tapi kok nggak ada apa-apa gitu, nggak ada industri, nggak ada. Ternyata itu pabrik es batu rumahan, tapi banyak gitu ya. Ya akhirnya ditangani Pemda lah kalau itu ya. Saya nggak tahu di Bandung ada apa nggak pabrik es batu tuh? Ada. Nah ngambil airnya dari mana dia? Kan nggak mungkin dari air sungai dijadiin es batu kan. Iya. Air pump juga dia pasti nggak mau, mungkin dia untuk mandi segala macam. Iya. Pasti nyedot air tanah mungkin ya, kemungkinan besar. Baik Pak Hasan, artinya kesimpulannya sebetulnya memang penurunan muka air ini bisa jadi sumber bencana in the long run ya. Iya. Tapi bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Ya, kita tinggal mencari sumber pengganti agar industri, hotel, rakyat itu nggak tergantung air tanah. Jadi, Kuala Lumpur bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan? Tokyo, Kuala Lumpur, kota-kota besar umumnya udahlah yang kota-kota modern itu udah dia surface water. Surface water ya. Ya soalnya kalau groundwater habis, bukan hanya kita yang repot kan, tanaman yang di atasnya juga mungkin jadi kerugian lingkungan juga segala macam kan. Pertanian ya. Pertanian. Nah saya nggak tahu di kawasan Sapan itu dia agak turun itu kenapa? Saya nggak terlalu, Sapan itu kan banyak persawahan ya. Banyak persawahan ya. Tapi ada industri juga. Industri sih agak ke sana ya, ke arah Majalaya. Iya. Tapi ada sih beberapa industri. Iya. Nah, memang setelah kita turun, kalau kita arah Majalaya naik mobil lewat jembatan tol, begitu turun, nah, di situ biasanya banjir. Iya. Ya itu kontribusi penurunan tanah mungkin ada itu ya. Ada dulu mahasiswa yang coba ngitung-ngitung itu kerugian akibat penurunan tanah di Cekuan Bandung itu gede, ratusan M itu bisa, kalau dihitung semua mungkin bisa triliunan itu kalau dihitung kerugiannya ya. Kerugian sosial, ekonomi, lingkungan itu kan. Dalam konteks SDGs kan jadi penting tuh sebenarnya berapa nih yang rugi nih kalau ini enggak ya. Gede itu ternyata. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sekian persen gitu, kalau dikurangi oleh angka-angka yang tadi Prof. Hasan katakan, bisa jadi minus gitu. Kurang tahu walau alam itu. Iya. Diskusi yang menarik dan rekomendasi dari pembicaraan kita hari ini adalah ayolah pemerintah dorong pengadaan air muka tanah atau surface water untuk mengurangi penggunaan air tanah sehingga muka tanah ya bisa tidak terlalu cepat turunnya dan airnya masih bisa tersedia di dalam dan pembangunan kita sustain, kata Prof. Hasan tadi, itu bisa dilakukan. Terima kasih Prof. Hasan, semoga lingkungan kita bisa menjadi lebih baik, pemerintah bisa melakukan hal yang terbaik untuk mencegah penurunan muka tanah dan penyediaan air, dan pembangunan kita bisa sustain.
Pemirsa sekalian, sekian bincang pakar kita hari ini, dan saya tunggu kehadiran pemirsa juga nanti di bincang pakar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.